Serat Menak Sarihas karya Raden Abiy Yosodipuro 1 Episode 8 Nusirwan dan Bahta. Negeri Medayin kembali tentram sejahtera. Patih Pintal Jemur menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap hari Patih Pintal Jemur dipanggil ke istana untuk diminta saran dan pertimbangannya oleh Sang Raja. Sang Raja Kobatsah sangat mengasihi Ki Patih. Bahkan seringkali Sang Raja mengunjungi Ki Patih di kediamannya untuk sekedar berbincang. Beberapa waktu kemudian permaisuri Sang Raja melahirkan seorang putra lelaki. Sang Raja sangat bersukacita karena kini ada penerus tahta Medayin. Sang Raja kemudian menggelar pertemuan. Patih Pintal Jemur hadir di depan. Di belakangnya duduk mendampingi para raja bawahan dan para adipati. Sang Raja lalu mengutus 2 pengasuh untuk membawa sang putra yang baru lahir ke balai pertemuan. Ki Patih menyambut putra Sang Raja dan memangkunya. Sang Raja berkata, "Hai Patih, berilah nama untuk anakku." Ki Patih menyembah lalu berkata, "Baik jika putra Paduka memakai nama Raden Yayi. Nama ini membawa kemuliaan kelak. Jika sudah menjadi raja, nama berganti Sang Nusirwan. Putra Paduka kelak akan menjadi raja besar, tempat para raja lain mengabdi. 4.000 raja akan tunduk padanya. Dia akan mempunyai punggawa sejumlah 30.000 di dalam negeri Medayin. Abdi pengalasan sejumlah 1.200. Mantri 1.400 yang setiap siang malam berjaga di Ponconiti. Masing-masing yang berjaga sejumlah 700. Putra Paduka kelak jika sedang bertahta di hadapan para punggawa diikuti 900 pelayan yang semuanya putri cantik jelita dengan perhiasan yang serba emas. Pasukan Sang Raja kelak juga besar. Ada 2.000 gajah perang, ribuan prajurit berkuda, dan ratusan kereta perang." Sang Raja Kobatsah sangat bersukacita mendengar penuturan Pintal Jemur yang menyatakan sang putra kelak akan menjadi raja besar. Tiba-tiba ada pelayan yang melapor bahwa istri mendiang Patih Ikhlas Wajir yang sekarang tinggal di istana telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Sang Raja menyuruh pelayan untuk membawanya ke balai pertemuan. Berkata Sang Raja, "Hai Patih, sekarang terserah apa maumu. Karena ini anak laki-laki, apa engkau ingin membunuhnya?" Patih Pintal Jemur berkata, "Bayi itu tidak ikut bersalah. Bapaknya yang bersalah dan dia sudah mendapat hukuman. Paduka, biarkan dia hidup karena dia tak tahu apa-apa." Sang Raja berkata, "Jika demikian, berilah nama sekalian." Pintal Jemur berkata, "Baik jika dia pakai nama Bahta. Kelak akan menjadi patih pendamping putra Paduka. Anak ini kelak akan mempunyai banyak prajurit. Seumpama ada orang berdiri di atas bukit, dia tidak akan melihat akhir barisan prajuritnya. Jangan sampai anak ini dipisahkan dengan Raden Yayi. Kelak anak ini sangat lihai bertutur kata dan meyakinkan orang lain." Sang Raja tertawa terbahak-bahak mendengar penuturan Patih Pintal Jemur. Sang Raja berkenan masuk ke istana. Bayi Bahta dibawa serta. Pertemuan hari itu selesai. Ki Patih pulang ke rumahnya. Hari terus berganti. Raden Yayi tumbuh menjadi seorang anak yang tampan. Sang ayah sangat mengasihinya. Atas saran Patih Pintal Jemur,
sang raja rajin berbagi harta. Demikian pula Ki Patih, selalu menelisik di mana ada orang miskin. Tidak sayang harta Ki Patih, selalu membagi-bagikan hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Rakyat negeri Medayin tak kurang sandang pangan. Sang raja selalu memperhatikan seluruh wilayah negeri, hingga ke pelosok-pelosok dusun. Sang raja selalu berpesan kepada para adipati, kalau ada desa-desa yang kurang makmur, kalian segera melapor. Para adipati selalu menjawab, tidak ada desa lagi yang kekurangan Paduka, semua desa sudah makmur sejahtera. Pada suatu hari sang raja ingin meyakinkan bahwa desa-desa seluruh negeri sudah makmur sejahtera, tak ada lagi desa tertinggal. Sang raja lalu minta saran Betal Jemur, bagaimana caranya agar tahu masih ada desa yang tertinggal. Betal Jemur berkata, itu gampang Paduka, beberapa hari ini Paduka jangan tampil. Nanti saya katakan bahwa Paduka sedang sakit dan hanya bisa diobati dengan tanah dari desa tertinggal. Sang raja berkata, baiklah, aku ikuti saranmu. Patih Betal Jemur lalu mengumumkan kepada para adipati bahwa sang raja sedang sakit. Obatnya harus memakai ramuan tanah dari desa yang masih tertinggal. Para adipati disuruh untuk mencari tanah tersebut. Para adipati menyebar utusan berkeliling memeriksa wilayah mereka masing-masing. Hingga sebulan kemudian, tak satu pun dari mereka mendapatkan tanah dimaksud. Semua desa yang mereka kunjungi sudah makmur sejahtera. 1 bulan berlalu. Ada seorang utusan melihat sebuah rumah yang roboh di pinggir jalan. Awalnya ada seorang pedagang yang membawa uang 100.000. Mendadak dia menderita sakit keras dan meninggal dunia. Rumah pedagang itu sangat jauh dari sanak familinya. Oleh petinggi desa, rumah lalu ditutup untuk menyembunyikan harta si pedagang. Sampai lama tidak ada sanak saudaranya yang datang, hingga rumah itu rusak dan roboh. Peti berisi harta terlihat jelas, tapi tak seorang pun yang mau mengambil harta itu. Hal itu karena seluruh penduduk sudah sangat sejahtera, sehingga tak mau mengambil yang bukan miliknya. Dari rumah yang roboh itulah utusan dari kerajaan mengambil tanah. Setelah sekian lama, para adipati berkeliling mencari tanah dari desa tertinggal. Mereka pulang ke kota untuk melapor kepada Ki Patih Betal Jemur. Mereka sampai lama tidak mendapatkan desa yang tertinggal, hingga tak kunjung mendapat tanah yang dimaksud. Sampai akhirnya mereka mendapati sebuah rumah yang roboh. Meski di rumah itu ada harta 100.000, tak ada yang mengusiknya. Dari pekarangan rumah itulah tanah diambil. Ki Patih Betal Jemur sangat suka mendengarnya. Ki Patih lalu membawa tanah tersebut ke dalam istana. Semua pengalaman para raja dan adipati disampaikan kepada sang raja, termasuk asal dari tanah yang dibawa Ki Patih. Sang raja sangat bersukacita. Terbukti bahwa laporan para adipati tidak asal raja senang. Benar-benar tidak ditemukan desa yang tertinggal. Ki Patih berkata, Paduka, masih ada 4 gudang harta milik Paduka yang besar. Isi gudang harta itu 10 kali lipat dari gudang harta yang telah dibagikan. 150 gudang harta yang isinya telah bersih dibagi-bagi. Masing-masing isinya 100 juta. Gudang yang 4 tersebut besarnya 40 kali lipat dari gudang yang lain. Sang raja berkata, apa yang kau kehendaki dari gudang harta yang masih tersisa itu, hai Patih? Patih Betal Jemur berkata, sebaiknya segera dikirim ke negeri bawahan agar dibagi-bagi ke seluruh
desa di pelosok yang masih membutuhkan, agar negeri Medhayin dan negeri Bawahan semua sejahtera. Wewenang seorang raja adalah mengumpulkan harta, dan kewajibannya adalah membagi-bagikan harta tersebut. Kalau seorang raja hanya menyimpan harta dan enggan mengeluarkannya untuk kemakmuran negeri, tak urung akan menjadi harta jarahan. Raja yang zalim akan memunculkan pemberontakan. Para penduduk negeri pun tak mengasihinya. Raja Kobatsah berkata, "Baiklah Patih, apa yang menjadi kehendakmu aku kabulkan. Segera laksanakan." Patih Betal Jemur segera keluar dari istana menuju gudang harta. Pintu sudah dibuka dan isinya dikeluarkan. Harta lalu dikirim ke seluruh pelosok negeri Bawahan Medhayin. Harta Ki Patih yang merupakan harta temuan mendiang ayahnya dulu yang lalu dirampas Patih Ikhlas Wajir juga turut dibagi-bagikan oleh Ki Patih. Negeri Medhayin semakin sejahtera, masyhur sampai mancanegara, kemurahan hati sang raja dan Ki Patih Betal Jemur. Para raja bawahan semakin tunduk dan tak satu pun hendak membangkang. Hari demi hari dilewati dalam kemakmuran. Raden Yayi telah berusia 25 tahun, sama umurnya dengan Bahta. Sang putra raja tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cakap. Sang ayah semakin mengasihinya. Pada suatu hari pisowanan, sang raja bertakhta di hadapan seluruh punggawa. Berkata sang Raja Kobatsah, "Hai Patih, bagaimana kelak anakku setelah menjadi raja? Apakah dia akan punya musuh? Negeri kita kuat dan makmur. Mustahil ada yang berani melawan." Ki Patih menyembah lalu berkata, "Hanya negeri-negeri di Arab dan Ajam yang dapat menandingi putra Paduka kelak. Ada raja dari Yahman, Serandil, Mesir, Kohkarib, Yunan, Ngerum, dan Kibar yang semuanya dipimpin para raja yang tangguh." Sang raja berkata, "Sekarang apakah para raja dari negeri tersebut sudah lahir?" Ki Patih berkata, "Ada yang sudah lahir, ada yang masih dalam kandungan. Kelak mereka akan menjadi musuh putra Paduka." Sang raja berkata, "Patih, kalau demikian engkau melawatlah ketujuh negeri tadi. Kalau ada anak laki-laki, tumpaslah. Kalau masih dalam kandungan, bedahlah. Umumkan agar suami istri tidak berkumpul selama tahun ini. Bawalah 7 juta prajurit untuk melaksanakannya. Separuh menteri bawalah serta. Para raja bawahan juga bawa separuhnya. Separuhnya lagi berjaga di sini. Bawalah bekal emas sejumlah muatan 40 onta." Ki Patih Betal Jemur menyembah dan bersiap melaksanakan tugas. Tanda perang telah dipukul. Para prajurit bersiap siaga. Gajah, badak, kuda, singa, macan, dan keledai dikerahkan sebagai kendaraan perang. Pakaian para prajurit bersinar terang menyilaukan. Bendera dan umbul-umbul berkibar memenuhi langit. Berkerlip-kerlip pakaian para adipati manggala perang. Ki Patih memimpin di tengah pasukan. Para raja bawahan berada di belakang. Pasukan Medhayin bergerak menuju tanah Arab. Di sepanjang jalan, pasukan tumpah ruah, luber ke desa-desa sekitar. Perjalanan pasukan Medhayin sudah sampai di tanah Ajam. Barisan pasukan berhenti untuk bermarkas. Utusan segera disebar untuk mencari anak kecil dan wanita hamil. Anak-anak laki-laki dibunuh, yang masih dalam kandungan dibedah. Seluruh pedesaan heboh. Orang-orang mengungsi ketakutan. Mereka lari ke gunung-gunung menghindari operasi pasukan Medhayin. Setelah seluruh bocah di tanah Ajam tumpas, barisan melanjutkan perjalanan menuju tanah Arab. Berita kedatangan pasukan Medhayin
sudah terdengar ke seluruh jazirah Arab.